Halo teman-teman, kembali lagi di channel Padang Tekno. Oke, di video ini saya membahas sebuah project baru namanya DXS ya, atau DX Spot. Nah, sebelum itu, disclaimer on dulu ya teman-teman. Kami bukan financial advice, ini sekedar mengingatkan aja. Dan video kami share hanya sekedar informasi dan edukasi tentang dunia kripto. Teman-teman tetap lakukan riset sendiri. Nah, di sini project DX Spot ini atau DXS ini itu baru launching ya teman-teman beberapa minggu yang lalu ya. Nah, di sini karena baru launching dan juga mereka di project ini akan akan melisting di Hotbits ya. Di sini sudah ada informasinya sejak video ini dibuat. Ini informasinya 30 menit yang lalu di update-nya ya. Nah, jadi DXS ini akan listing di Hotbits di bulan Maret tanggal 11. Jadi video ini tanggal 10. Jadi besok ya teman-teman. Nah, di sini udah ada informasinya mengenai kapan uh, mulai bisa deposit. Jadi mulai bisa deposit itu jam 5 pagi UTC ya teman-teman. Jadi ditambah 7 aja. Kemudian untuk memulai tradingnya itu tanggal 11-nya di jam 7-nya ya UTC. Jadi jaraknya hanya sekitar 2 jam dari waktu depositnya. Nah, untuk trading pairnya itu DXS per USDT ya teman-teman. Nah, kita bisa kunjungi aja langsung Hotbit-nya di sini. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ini resmi langsung informasinya dari exchanger Hotbit-nya teman-teman. Export ya akan listing di Hotbit ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang di Export ini itu sudah tersedia farmingnya teman-teman. Nah, untuk farmingnya teman-teman bisa melakukan farming di Baby Swap ya. Nah, untuk caranya teman-teman bisa simak video berikut. Saya menjelaskan cara mining Baby Swap memakai DSS dan cara farming DSS untuk menghasilkan Baby Swap juga. Jadi yang pertama, ketika kita trading DSS di sini kita akan mendapatkan mining reward Baby Swap yang nama tokennya Baby. Jadi ini websitenya babyswap.finance. Nah, ketika kita mau swap, misalnya mau beli DSS, mau jual DSS, kita akan mendapatkan mining reward berupa Baby, terus kita tinggal withdrawal aja. Nah, jadi kita bisa jual beli sini dengan mendapatkan keuntungan Baby token. Itu keuntungan yang pertama. Terus untuk keuntungan yang kedua, kita bisa memfarming DSS di Baby Swap dengan menghasilkan token lain lagi. Nah, kita cek APR-nya sangat tinggi ya, sangat menggiurkan lah. Di sini APR-nya 650% ditambah 60%. Jadi cara farmingnya seperti biasa, tinggal approve kontrak. Lalu ketika sudah approve kontrak, kita add liquidity-nya DSS sama USDT. Tinggal klik aja, ada USDT, ada DSS. Tinggal add sesuai dengan kemauan kita, baru tinggal approve. Nanti di sini ada berapa DSS yang mau kita farming, berapa nilai DSS sama USDT-nya. Jadi farming ini menghasilkan earningnya Baby Swap juga. Jadi dengan trading, dengan farming kita dapat menghasilkan Baby token. Nah, sekarang Baby token ini mau kita apakan? Kita jual ke market juga bisa, mau kita staking kan juga bisa. Nah, jadi di Baby Swap ini token Baby kita bisa stakingkan lagi. Di sini bisa ada earning Baby-nya, jadi bisa ganda keuntungannya. Ada bisa menghasilkan milk, ada bisa menghasilkan DSS, ada bisa menghasilkan Xwin, oil, stable, macam-macam di sini tokennya. Jadi dari Baby token tadi kita bisa menghasilkan TUSDT. Jadi ada stable coin juga dengan APR 90%. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan Baby token itu di dalam pool stakingnya. Nah, kemudian untuk platform kedua itu teman-teman bisa melakukan farming
di ini namanya apa ya, itu namanya di ASI ya teman-teman, di app ASI Finance. Nah, di ASI ini teman-teman bisa melakukan farming. Nah, untuk cara farmingnya teman-teman bisa mengikuti video berikut ini. Nah, tempat farming kedua adalah di ACY Finance. Jadi websitenya acy.finance, tinggal klik Get Started. Lalu nanti kita cek dulu jaringannya BSC, network connect-nya ini, walletnya itu. Lalu kita klik di sini farmingnya. Nah, di sini kita klik farm. Di farming ACY, di sini kita bisa lihat nih. Di sini ada DXS BNB, APR-nya segini. Lalu ada juga DSS ACY dengan APR 300%. Nah, jadi nanti Bang jelasin juga farmingnya dari dua tempat, di ACY Finance sama di Babyswap. Jadi Babyswap ini pairnya DSS BNB buat farmingnya. Kalau di ACY Finance DSS BNB, kalau di Babyswap DSS USDT. Di ACY ada dua nih, DSS BNB sama DSS ACY. Nah, cara farmingnya tinggal klik aja. Lalu tinggal add liquidity, tinggal stake farming. Nah, tinggal add liquidity aja, DSS BNB-nya berapa. Misalnya kita mau, ini kan ada saldo DSS-nya sekian, saldo BNB-nya sekian. Tinggal kita input, please enter amount. Setelah itu sudah ada add liquidity, udah tampil, baru stake LP-nya. Nah, stake LP-nya nanti mau berapa di sini, ini berapa, tinggal pilih. Minimum lock-nya adalah 1 minggu, ada 1 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan. Maksimal dia 1 tahun. Kalau di Babyswap tidak ada minimumnya, kalau di sini minimumnya 1 week, 1 minggu. Nah, setelah itu kita tinggal klik stake, udah berhasil ya di farming. Nah, jadi ada dua tempat farming, di ACY Finance sama di Babyswap. Oke teman-teman, apakah teman-teman tertarik dengan fitur yang ditawarkan oleh Dexport ini, yaitu farming di Babyswap dan di ASI Farm ya, Babyswap Farm dan ASI Farm. Nah, oke, kita langsung aja untuk membahas tentang projectnya ya. Nah, jadi Dexport ini adalah artificial intelligence untuk crypto exchanger. Jadi AI untuk crypto exchanger ya. Jadi DXS ini, itu nickname-nya DXS ya, adalah sebuah utility token ya untuk Dexport ya, untuk Dexport ekosistem ya, dengan memilih sebuah crypto otomatis trading software ya, dengan otomatis trading software otomatis ya, otomatis untuk kripto. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini ya untuk tentang Dexportnya. Di sini kita translate aja ya. Jadi Dexport ini adalah platform bot ya. Nah, karena udah kita lihat di awal itu berhubungan dengan AI, berarti berhubungan dengan bot atau otomatisasi ya di sebuah sistem. Nah, jadi ini adalah bot ya untuk perdagangan kripto ya, berbasis aplikasinya yang dapat melakukan perdagangan nanti 24/7 ya jam di bursa kripto. Jadi Dexport ini adalah aplikasi sederhana yang intuitif untuk pemula atau ahli kripto untuk mengatur, menjalankannya ya. Nah, jadi Dexport ini memiliki token DXS ya namanya. Nah, itu adalah token sebagai utilitas ya di ekosistem Dexportnya. Jadi ini dapat digunakan dalam program staking dan farming ya teman-teman. Juga bisa dianggap sebagai investasi jangka panjang dan sebagai penyimpanan nilai.
Nah, jadi AI ini atau kecerdasan buatan ini, jadi kemampuan komputernya atau robotnya dikendalikan oleh komputer ya untuk melakukan tugasnya seperti mereka melakukan trading ya, layaknya seperti manusia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, cara bekerjanya, bagaimana cara Dexport itu bekerja ya? Teman-teman cukup unduh aja aplikasinya secara gratis ya di Play Store ya teman-teman, di Play Store. Nah, apakah aplikasinya sudah ada? Ya sudah ada. Kita bisa lihat aja di sini di Play Store ya, Play Store. Nah, itu aplikasinya berupa ada di Play Store, Google Play Store atau di iOS ya. Kemudian kita tunggu cukup install aja secara gratis. Nah, teman-teman bisa cek langsung di Play Store-nya untuk Dexport ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini dia. Oke. Nah, ini Dexport ya. Nah, jadi teman-teman bisa install dan gunakan ya aplikasinya. Bisa di iOS ya. Nah, kemudian ada juga biaya berlangganan di sana. Kemudian aman ya, aman dan nyaman mungkin. Nah, kemudian antarmukanya yang ramah pengguna ya. Jadi user friendly ya teman-teman. User friendly. Oke, itu dia. Oke, kita balikkan lagi. Nah, user friendly ya, interface. Oke, kita lihat dulu untuk tekonomiknya. Di sini untuk total supply-nya berapa ya? Kita bisa lihat juga di sini ya informasinya. Untuk total supply dari token ini udah ada di sini ya explore-nya, BSC scan-nya. Nah, untuk total supply-nya itu hanya 100 juta, bukan. Ini salah ini, bukan. Oh, ini Batcoin. Bukan ya, bukan ini. Ini salah. Oke, ini kita bisa lihat lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Untuk total supply-nya teman-teman bisa lihat di sini ya. Total supply-nya hanya 1 miliar token DXX aja ya. Nah, saat ini itu holdersnya kalau teman-teman ingin lihat aja baru 2000 ya. Tetapi sudah ada logonya dan sudah lengkap informasi summary profile-nya di sini dan sudah mau listing juga di Horsebeat ya teman-teman. Besok kita tunggu aja. Nah, ini pembagian dari tokenomiknya itu 8%, 30%-nya untuk threshold, untuk farmingnya mungkin ya teman-teman. Kemudian 10%-nya untuk tim, 2%-nya airdrop, 25%-nya staking, 20%-nya public sale, 88%-nya untuk private sale, dan 5%-nya untuk advice share. Nah, ini roadmap-nya. Nah, mereka sudah melisting di desentralisasi di DEX ya, maupun di sentralisasi exchange ya. Oke, itu kita jadi dari roadmap-nya progresnya baru sampai sini, lagi proses. Nah, itu ya teman-teman. Nanti ada di kuartal 3. Nah, jadi ini memang untuk project jangka waktu yang sangat panjang ya. Jangka waktu yang panjang karena untuk kalau lihat dari roadmap-nya misinya masih panjang lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, seperti ini tampilan untuk platformnya. Teman-teman bisa berlangganan di sana dan ada juga auto untuk tradingnya, botnya ya. Kita bisa gunakan botnya. Oke, ini tim dari mereka ya. Leonard sebagai Chief Technology Officer, kemudian Angga Krisma sebagai Chief Executive Officer, kemudian Antonimo sebagai Chief Marketing Officer, kemudian Loke sebagai Waihau Chief Operator Officer. Kemudian ada Arlene Nunggai, NK Nasir Khan, kemudian Dotun Taiwan Joseph ya. Ini sebagai influencer manajernya. Nah, untuk white paper-nya teman-teman bisa download aja. Saat ini white paper-nya masih versi 1. Saya nggak bisa bacakan semuanya karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Saya ingin mengenali aja tentang platform ini ya. Nah, teman-teman, di sini partnernya sangat banyak, terutama mereka berpartner dengan IDM Launchpad, Xion, ASI Finance ya sebagai platform farmingnya tadi. Kemudian Baby Swap juga untuk sebagai farmingnya juga ya tadi ya teman-teman. Nah, kemudian terintegrasi dengan saat ini sudah ada itu di Hotbit ya, tapi dia nanti akan
terintegrasi dengan Binance, Coinbase Pro, Indodex ya, Kraken, KuCoin, Huobi, Get.io, dan FTX. Nah, saat ini sudah akan terintegrasi dengan exchange Hotbit. Oke. Ini fitur-fiturnya ya. Untuk liput seputar proyek ini itu akan diliput di berbagai media ini ya teman-teman, terutama di liputan 6. Oke. Nah, teman-teman, bagi yang ingin join di komunitasnya silahkan join aja. Nanti di sini untuk member atau subscribernya sudah banyak ya. Untuk grupnya teman-teman bisa kunjungi juga. Membernya sudah 52.000. Wow, mantap, 52.800 member ya. Nah, kemudian untuk Twitternya teman-teman silahkan kunjungi aja Twitternya. Saat ini untuk followernya sudah 54.000 juga ya pengikutnya ya. Jadi artificial intelligence software, desentralisasi wallet, GameFi, ini ada keterangannya. Kemudian ada NFT dan metaverse ya teman-teman. Nah, itu dia tentang proyeknya dan informasinya lengkap di sini. Berarti ini bukan proyek abal-abal ya teman-teman, bukan proyek abal-abal. Ini benar-benar sebuah proyek dan bukan hanya sekadar proyek-proyekan. Dan platformnya sudah rilis, sudah bisa digunakan ya untuk platform boardnya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, apakah sudah listing di Coin Market Cap? Kita coba lihat dulu. Nah, jadi namanya DXPot. Nanti teman-teman searching aja di sini apakah udah atau belum, karena ini masih baru ya, DXPot. Nah, belum, apalagi nanti dia akan listing juga di sini, maka akan berpotensi untuk ngepam ya. Jadi sekali lagi disclaimer ya teman-teman, ini bukan mengajak membeli. Sampai jumpa ya teman-teman di video berikutnya. Tetap sayangi uangnya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang proyek ini? Silahkan berkomen-komen di bawah. Sampai jumpa. Bye.